Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan materi yaitu tentang pengenalan program studi atau jurusan di SMK Teknikum Cikarang. Sebelum itu saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wawan Yoga Kurniawan. Saya sebagai kepala program multimedia, kemudian saya juga mengajar untuk mata pelajaran produktif, TKJ, dan multimedia. Untuk selanjutnya, materi ataupun yang akan dibahas yaitu tentang multimedia. Untuk multimedia sendiri secara garis besar itu banyak yang akan dipelajari. Cuman di sini hanya menampilkan 5 materi ataupun 5 bagian yang sering dijumpai di multimedia. Yang pertama itu teks, yang kedua audio, yang ketiga video, yang keempat animasi, yang kelima gambar ataupun perpaduan gambar. Kemudian untuk kesempatan kali ini multimedia ataupun jurusan multimedia akan membahas 4 materi secara garis besar. Yang pertama itu pengertian, yang kedua jenis, kemudian yang ketiga manfaat, dan yang terakhir itu pekerjaan. Sekarang yang pertama yaitu pengertian. Pengertian multimedia secara bahasa yaitu terdiri dari 2 kata, yakni multi dan media, ataupun multi itu banyak, sedangkan media yaitu media ataupun alat yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu. Akan tetapi ada definisi lain. Multimedia yaitu sarana komunikasi yang mengintegrasikan ataupun menggabungkan teks, grafik, gambar diam, dan bergerak atau animasi. Kemudian kombinasi dari media tersebut ditampilkan, disimpan, dikirim, dan diproses dengan perangkat tertentu ataupun lebih banyaknya dengan menggunakan komputer. Jadi multimedia ini banyak yang akan dipelajari. Seperti tadi di awal sudah disebutkan ada teks, ada audio, ada video, kemudian ada animasi, ada gambar. Nah, jadi nanti untuk multimedia sendiri semuanya akan dipelajari di SMK Teknikum Cikarang. Selanjutnya jenis ataupun multimedia itu ada beberapa karakter. Yang pertama multimedia interaktif. Nah, multimedia interaktif ini contohnya aplikasi game, kemudian program aplikasi, semisal sosial media seperti itu. Kemudian yang kedua multimedia linier. Multimedia linier ini berjalan secara lurus, maksudnya berjalan tanpa kontrol dari pengguna dan merupakan jenis yang paling umum di masyarakat. Contohnya itu televisi, film, dan musik, dan juga masih banyak yang lainnya. Kenapa bisa dikatakan paling umum ataupun linier?
karena dalam proses pembuatan film ataupun musik itu pasti ada beberapa perangkat ataupun kegiatan yang dilakukan sehingga menjadi sebuah film ataupun musik, sebuah namanya itu video klip kalau musik. Kemudian yang ketiga yaitu multimedia hyperaktif. Ini memiliki struktur yang tidak terkait ataupun yang dapat disediakan oleh pengguna melalui tautan ataupun link yang tidak ada multimedia. Multimedia hyperaktif juga dapat diistilahkan sebagai rich media. Contoh dari hyperaktif itu situs web dan game online. Nah, jadi nanti akan didalami lagi ketiga karakteristik ataupun jenis multimedia ini di SMK Teknikom, lebih tepatnya nanti di pertemuan mata pelajaran produktif. Selanjutnya setelah jenis yaitu manfaat belajar multimedia ataupun Anda masuk ke jurusan multimedia itu ada beberapa manfaat. Saya sebutkan dua saja. Yang pertama itu manfaat di dunia pendidikan. Jadi di dunia pendidikan, media pembelajaran itu semakin luas dan sumbernya pun tidak dapat ataupun tidak hanya didapat dari benda berwujud dengan pembelajaran yang monoton seperti sebelum adanya perkembangan teknologi. Salah satu contoh dari manfaat multimedia untuk dunia pendidikan, ya ini salah satu contohnya. Kita bisa belajar online ataupun daring dengan berbagai macam variasi. Ada tugas berbentuk foto, kemudian link ataupun video dan sebagainya. Kemudian yang kedua, manfaat dari multimedia untuk bisnis. Nah, di dalam bisnis ini bisa saja dikembangkan bagaimana pribadi ataupun orang tersebut memiliki minat di bidang multimedia. Jadi di dalam multimedia ini bisa digunakan sebagai profil perusahaan, promosi produk, ataupun media informasi untuk masyarakat umum. Kemudian multimedia dapat meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik dan cepat. Jadi multimedia ini berpengaruh terhadap sebuah perusahaan. Ketika orang yang mempunyai skill multimedianya lebih, itu bisa saja entah itu profil perusahaan yang menarik perhatian orang ataupun bisa menjadi sebuah contoh atau panutan dari yang ingin merintis. Nah, jadi multimedia ini bisa saja menjadi sebuah pekerjaan yang menjanjikan. Untuk selanjutnya setelah manfaat itu ada pekerjaan di multimedia ataupun lowongan pekerjaan ketika nanti sudah lulus itu ada 6 dan 6 ini hanya sebagian besar. Yang pertama itu animator. Animator ini biasanya membuat dan mengedit animasi, lebih penting pada objek karakter ataupun biasanya membuat kartun ataupun tokoh pada sebuah game.
Yang kedua yaitu desain atau desainer multimedia. Nah, desain ataupun desainer, jadi desain itu sebuah gambar. Nah, kalau desainer itu orangnya, orang yang membuat sebuah objek itu namanya desainer. Jadi itu bisa menjadi sebuah pekerjaan di multimedia, karena untuk tahun-tahun sekarang ataupun zaman teknologi sekarang itu banyak desainer yang menggunakan teknologi, entah itu membuat pola pakaian ataupun desain apapun itu biasanya sudah menggunakan teknologi. Kemudian yang ketiga, editor video atau gambar, bahkan audio. Jadi editor video yaitu mengedit dan membuat berbagai macam jenis video. Nah, jadi salah satu contohnya ya seperti pembuatan video ini, itu ada beberapa yang diedit. Kemudian untuk mengedit gambar ataupun pic itu ada aplikasi yang digunakan, salah satu contohnya yaitu Photoshop. Jadi dari pertama kita mengambil gambar dan nanti di akhirnya itu seperti apa, itu bisa kita atur kembali. Kemudian untuk audio ini biasanya untuk menambahkan suara. Jadi misalkan ada suara musik ataupun apapun itu, biasanya penggunaan aplikasinya juga sama ataupun nanti ada penambahan. Kemudian yang keempat itu video syuting dan fotografer, yaitu untuk membuat dan mendokumentasikan sebuah acara. Jadi biasanya ataupun pekerjaan ini itu untuk membuat sebuah film dan sebuah konten lah kalau untuk di era sekarang ini. Kemudian yang kelima yaitu webmaster ataupun mengelola website, bisa menjadi bukan mengelola situs web dan juga server. Jadi akan membutuhkan sebuah skill ataupun materi tentang pemrograman, entah itu coding ataupun desain webnya. Kemudian yang keenam itu pekerjaan di kantor. Jadi dengan kemampuan dasar office itu untuk di kantor sudah bisa menjadi sebuah skill ataupun kemampuan yang lebih untuk jurusan multimedia. Mungkin untuk materi pengenalan jurusan multimedia ini saya cukupkan, dan nanti akan dibahas lagi secara detail pada pertemuan tatap muka ataupun proses pembelajaran di sekolah. Dan terakhir, ini ada tugas untuk kalian. Jadi tugasnya itu silahkan tulis minat kalian di jurusan multimedia pada kertas folio berbaris, kemudian dikumpulkan. Jadi setelah apa yang tadi saya jelaskan, kalian minatnya di bidang apa, kayak misalkan di audio ataupun di video ataupun di desain, silahkan kalian tulis saja, karena pasti bakat dan minat kalian itu berbeda-beda, ataupun bahkan kalian ingin menjelaskan kenapa kalian memilih multimedia sebagai jurusan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.